Kira-kira lu pilih yang mana? Mantan petinju, mantan idol, wakil presiden, apa anak diktator? By other country and not also Atau lu lihat ini coba. Ini nih, yang banyak banget yang request nih. Pemilu Filipina. Dan sejujurnya kalau lu ngikutin, ini emang seru banget sih. Apalagi di berita-berita internasional kan kalau kita lihat banyak yang menyayangkan pemenang pemilu ini ya. Karena background orang tuanya. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas serunya pemilu 2022 di Filipina. Di Learning by Googling. Oke, jadi pemilu di Filipina ini udah dilaksanakan di tanggal 9 Mei 2022 kemarin. Iya, baru aja ini. Tapi, kalau lo ngikutin isu-isu Filipina, ini nih sebenarnya ramenya udah dari 1-2 tahun sebelumnya ya. Terutama rame tuh karena calon-calon yang mutusin buat maju waktu itu backgroundnya unik-unik. Siapa aja emang? Calon yang paling terkenal di dunia tuh ada Manny Pacquiao. Atau biasa dikenal dengan nama Pac-Man. Terkenal banget doi kan, mantan petinju juara dunia soalnya. Terus calon selanjutnya ada Isko Moreno. Idola remaja tahun 90-an yang pas ngumumin maju jadi capres, dia lagi menjabat sebagai wali kota Manila. Gimana? Baru 2 orang ini aja backgroundnya udah menarik banget kan? Terus calon ketiga, bintang utama di pemilu kali ini dulu deh. Ferdinand Marcos Jr. Atau biasa dipanggil Bongbong Marcos. Anaknya Ferdinand dan Imelda Marcos. Iya, bapaknya dulu diktator, ibunya ibu negara paling boros dalam sejarah. Kalau mungkin lu penasaran sama kelakuan hedon Imelda Marcos dulu, lu bisa tonton di video gua yang ini. Spoiler dikit deh nih. Dulu Imelda Marcos ini, dia pernah bangun pagi di rumahnya di pinggir pantai. Abis bangun terus dia ngeliat pasir di ujung pantainya tuh warnanya ternyata hitam. Nggak suka dia ngeliatnya. Langsung di situ dia nyewa pesawat buat ngangkut pasir putih dari Australia. Gila. Kelar gitu. Dan itu baru satu kelakuannya. Masih banyak kelakuan dia yang lain. I was always criticized for being excessive, but that is mothering. Suaminya, Ferdinand Marcos, dia nih terkenal diktator. Dia banyak ngebunuh orang biar tetap bisa berkuasa. Sebelum akhirnya mau digulingin sama rakyat. Tapi waktu itu mereka sekeluarga keburu kabur ke Hawaii. Nah, kebayang nggak lu? Anak mereka ini sekarang mau jadi presiden. Gila. Terus, yang terakhir deh ini deh. Ada Leni Robredo, wakil presidennya Rodrigo Duterte. Presiden sama wakil presiden, tapi terkenal jarang akur. Terutama menyangkut kebijakan Presiden Duterte buat merangin bandar narkoboy. Ya kayak yang kita tahu, Duterte ini selama menjabat jadi presiden kan dia ini bener-bener keras ya ke para pengedar. Polisi dibolehin tembak mati di tempat kalau ketemu pengedar. Nah, kebijakan Presiden Duterte ini nih ditentang sama wakilnya. Ditentang sama Leni Robredo, yang basicnya emang aktivis HAM. Menurut Leni, kebijakan tembak mati di tempat Duterte ini nih sangat melanggar HAM. Wah, kalau menurut lu sendiri gimana? Lu lebih setuju sama kebijakannya Duterte atau setuju sama sikapnya Leni? Silakan komen. My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are... Ayo, dari 4 capres ini kira-kira lu pilih yang mana? Mantan petinju, mantan idol, wakil presiden, apa anak diktator? Boleh tuh, silakan komen. Oh iya, sebelum lanjut, kita harus tahu dulu kalau sistem pemilu di Filipina tuh agak beda sama di kita. Kalau di kita kan biasa kita pilih pasangan ya. Pasangan A, B, atau C. Pilih deh tuh yang paling banyak nggak janji manis yang mana. Kalau semuanya sama aja sih biasa gue nggak milih. Nah, kalau di Filipina beda. Pemilihan presiden sama wakil presidennya tuh terpisah, sendiri-sendiri. Jadi lu milih presiden, habis itu baru lu milih wakil presiden. Bisa aja kalau ada yang mau jadi satu tim, kampanye misalnya mereka bareng terus, tapi tetap pas pemilihannya ya mereka masing-masing. Mereka dipilih sendiri-sendiri.
Jadi bisa aja misalnya nih, berdua nih pasangan udah kampanye kemana-mana bareng-bareng, abis pemilihan diumumin hasilnya, ternyata yang menang cuma calon presidennya misalnya. Calon wakil presidennya kalah. Tetap aja bisa kayak gitu. We can elect a president under one ticket and elect a vice president under another ticket. Nah, dalam perjalanannya di pemilu kali ini, akhirnya Bongbong Marcos, si anak diktator, milih beraliansi sama Sara Duterte, anaknya Rodrigo Duterte, anaknya presiden. Bongbong jadi capres, Sara jadi cawapres. Nah, pasangan ini juga sebenarnya bisa dibilang ini kombinasi yang menarik nih. Karena keluarga Marcos sama keluarga Duterte ini, kalau menurut Al Jazeera, dalam sejarahnya selama puluhan tahun, mereka tuh berubah-ubah hubungannya. Kadang saling support, kadang saling serang. Tapi di pemilu 2022 ini bisa dipastikan mereka saling support ya. Singkat cerita, di pemilu 2022 ini, akhirnya yang menang buat jadi presiden selanjutnya adalah Bongbong Marcos. Dan cawapres yang menang adalah aliansinya, Sara Duterte. Selamat. Sampai gue bikin video ini, di hasil quick count-nya tuh Bongbong Marcos dapat hampir 31 juta suara. Unggul jauh dari Leni Robredo di tempat kedua, yang dapat 14 juta suara. Pac-Man yang paling terkenal gimana? Pac-Man si mantan petinju juara dunia, dia ada di tempat ketiga. Tapi kalau kita lihat jauh banget jaraknya sama yang kedua ya perolehan suaranya ya. Pac-Man cuma dapat 3 jutaan suara. Tapi kalau kata temen gue yang orang Filipin, ya emang jangan ngarep sama Pac-Man sih di sini sih. Karena kata temen gue ini, Pac-Man ini nyusun kata-kata pas debat aja udah kebingungan. Gimana mau ngurus negara coba. by other country and not also even in our square ends. Nah, kemenangan Bongbong Marcos inilah yang terus jadi berita di mana-mana. Kok bisa diktator yang udah jelas-jelas kejam dan ngerugiin negara, anaknya sekarang kepilih jadi presiden? Kalau menurut Vice, kemenangan Bongbong Marcos ini adalah berkat kampanye yang masif banget di sosmed. Kampanye yang banyak berisi disinformasi sejarah. Kampanye yang berusaha ngerubah sejarah. Maksudnya? Ya, jadi tim suksesnya Bongbong Marcos ini, mereka mau ngubah image Ferdinand Marcos yang selama ini dikenal diktator. Lewat kampanye ini, dibikin kesan kalau rezim Ferdinand Marcos ini adalah era keemasan Filipina. Coba dibelokin kayak gitu sama mereka. Contoh kampanyenya tuh kayak ini. Ini kalau lu mau baca seluruhnya bisa lu pause dulu ya. Ya intinya di situ ditulis tuduhan korupsi ke Ferdinand Marcos selama ini tuh nggak berdasar. Di sini juga disebut jasa-jasa keluarga Marcos tuh apa aja, udah ngebangun apa aja buat Filipina. Dan endingnya ngeklaim kalau Filipina di rezimnya Ferdinand Marcos itu adalah negara terkaya kedua setelah Jepang. Nggak penting sumbernya dari mana, yang penting klaim dulu aja. Terus ada juga postingan yang bilang kalau dulu banyak warga sipil yang ditangkap dan dipenjarain sama Ferdinand Marcos, itu tuh sebenarnya cuma buat menjaga ketertiban sosial. Ya. Nah, postingan-postingan model tadi tuh selama setahun terakhir di Filipina tuh banyak banget beredar. Dan gilanya, cara ini ternyata berhasil. Orang-orang kayak lupa sama sejarah. Elektabilitas Bongbong Marcos makin hari tuh makin naik. Dan inilah yang bikin orang-orang yang bukan pendukung Marcos tuh bingung. Kok bisa mereka-mereka ini lupa sama sejarah rezim itu? Contohnya kayak Cristel Morales, mahasiswa yang diwawancarain sama Vice World News. Dia bilang, pendukung Bongbong sering menyebarkan berita palsu dan hoax di medsos. Cara kampanye model begini nih kayaknya emang paling efektif ya kalau di negara berkembang. Sebar postingan hoax nggak bertuan, udah dimakan langsung udah. Di kita begini juga gak sih? Diyakini postingan-postingan nggak berbasis data kayak gini yang akhirnya dipercaya sama pendukung Marcos. Pemilih-pemilih muda mayoritas kemakan sama kampanye ini. Nah, karena banyak yang nganggep kalau Bongbong Marcos bisa menang tuh berkat kampanye ini, kampanye pembersihan image keluarga Marcos ini,
Akhirnya, banyak pihak yang minta biar fakta sejarah kebrutalan rezim Ferdinand Marcos tuh tetap ada di kurikulum sekolah. Jangan jadi dihapus gara-gara Bongbong Marcos berkuasa. Menurut lu sendiri gimana? Apa kampanye pakai hoax tuh fun-fun aja? Atau harusnya didiskualifikasi dari pemilu? Apa gimana? Silakan komen. What convinced you to ultimately vote Marcos? Sarili ko lang, sariling paniniwala. I saw on Facebook. And how about all of the reports saying that the family had stolen money from the Philippines? What do you think of that? Nag-research naman ako. Parang inakusa lang sa kanila yun para sa mamahin tingin ng Pilipino. Terus, menurut Philstar Global, media lokal di Filipina, masa anti Marcos juga nyebut kalau ada kecurangan di pemilu kali ini. Karena, pertama, pengumuman hasil quick count-nya tuh mereka anggap terlalu cepat. Padahal, menurut laporan di lapangan, ada sekitar 1.800 mesin penghitung suara yang nggak berfungsi di hari pemilu. Terus selain itu, di beberapa daerah, ada yang pemilihannya belum kelar, tapi hasil quick count-nya udah keluar. Udah gitu, menurut CNN Filipina, ada juga anggapan yang bilang kalau anggota Komlek buat pemilu sekarang tuh nggak netral. Karena dipilih sama Presiden Duterte. Jadi isinya ya orang-orang Duterte. Emang Komlek itu apa? Oh iya, Komlek itu singkatan dari Commissions on Election. Kalau di kita KPU lah, Komisi Pemilihan Umum. Nah, para anggota Komlek buat pemilu tahun ini kebetulan dipilihnya sama Rodrigo Duterte, bapaknya Sara Duterte, yang dari awal udah beraliansi sama Bongbong Marcos tadi kan. Jadi ya maupun ada ataupun gak ada kecurangan, emang gampang digoreng juga isu penunjukan Komlek ini. Nah, kemarin tuh ada beberapa yang nanya ke gua, kok bisa ya Leni Robredo kalah? Padahal kelihatannya kalau di sosmed kan yang ramai dukungannya tuh ya buat Leni. Di sisi lain, borok-boroknya kampanye Bongbong Marcos tuh selalu ketahuan. Ya, gue pun nyangkanya waktu itu juga gitu sih. Gue sangka yang menang bakal Leni. Karena temen gue yang di Filipina tuh kebanyakan mereka anti Marcos. Nah, untungnya gue punya satu temen yang anti Leni. Dia nggak suka banget sama Leni. Jadi ya gue bisa nanya-nanya ke dia. Dia bukan pendukung Marcos, tapi dia bersyukur banget karena Leni nggak menang. Kenapa gitu? Jadi, kalau menurut Wayon, World is One News, kubu Leni ini buat kampanyenya, mereka lebih ngutamain buat nonjolin mana kubu orang baik, mana kubu orang jahat. Dan kita udah tahu di sini siapa yang dianggap kubu orang jahat ya. Iya bener, keluarga Marcos, kubunya Bongbong Marcos. Iya, jadi isu itu terus yang mereka angkat selama kampanyenya. Kayak, masa mau pilih anak diktator penghancur negara buat jadi presiden Anda? Ingat dulu dia jahatnya seperti apa. Isu-isu itu terus yang mereka angkat. Atau lu lihat ini coba. Ini nih, yang dibagi-bagiin kubu Leni selama kampanye. Komik yang menggambarkan Bongbong Marcos sebagai iblis. Ya, walaupun mungkin yang mereka sampaikan tuh benar, yang mereka sampaikan tuh mungkin fakta, tapi ini ternyata nggak berjalan. Orang-orang bukannya sadar sama sejarah, mereka malah jadi males sama Leni. Sikap orang-orang ya jadi kayak temen gua tadi. Ya udahlah, siapapun yang menang, yang penting bukan Leni si julid. Yang penting bukan Leni si tukang ngumbar aib orang. Bisa berbalik gitu ya kampanyenya ya. Kalau lu sendiri gimana? Mending kampanye dengan ngebelokin fakta kayak Bongbong Marcos atau kampanye dengan ngejatohin lawan kayak Leni Robredo? Silakan komen. Interestingly, the whole idea of the Liberal Party was using a binary approach of moral or immoral, good or bad, and this did not really go well for the majority of the people, the Filipinos. Oke, sekian Learning by Guling kali ini tentang serunya pemilu di Filipina. Ya, kalau buat gue pribadi sih, siapapun yang jadi presiden ya, semoga itu yang terbaik lah buat orang-orang di sana. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.